Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku dia Ibu 4 Anak Krevo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau share tips memilih gendongan untuk bayi dari baru lahir sampai umur 3 tahun. Nah, kalau misalnya kalian pengen informasi ini, tonton video ini dari awal sampai akhir. Sebelum ke videonya aku mau disclaimer dulu kayak biasa, apa yang aku sampaikan di sini adalah semua berdasarkan pengalaman aku selama mengasuh anak aku atau merawat anak aku. Jadi kalau misalnya kalian punya opini lain atau pengalaman lain mengenai gendongan bayi yang worth it untuk dipakai, boleh banget untuk sharing di kolom komentar bawah. Nah, langsung aja kita ke video pembahasannya. Yang pertama, aku mau cerita dulu nih gendongan apa aja yang udah pernah aku pakai di anak aku. Anak yang pertama, aku pakai gendongan depan. Gendongan yang seperti ini tidak bisa dipakai untuk menggendong bayi baru lahir ya, Mam. Terus di anak yang kedua, aku pakai gendongan, aku beli gendongan untuk newborn. Aku beli gendongan yang seperti ini, bisa dipakai dari bayi baru lahir, bisa sampai umur 3 tahun. Gendongan seperti ini aku pakai dari usia baru lahir sampai umur 4 bulan. Terus di anak yang nomor 3, aku pakai gendongan yang seperti ini. Nah, ini itu gendongan sling, jadi dia ada ring gitu dan bisa disetel-setel. Kemudian anak yang keempat, aku pakai gendongan yang bentuknya kayak gini. Seperti sama dengan gendongan yang di anak yang pertama ya. Untuk gendongan ini memang dia khusus untuk ngadep depan aja. Dari keempat gendongan yang pernah aku pakai, ngambil kesimpulan plus dan minusnya juga aku ngerasain gendongannya seperti apa yang worth it untuk dibeli. Nah, langsung aja kita bahas. Di sini aku langsung aja bahas kekurangan dan kelebihan dari gendongan-gendongan yang aku pernah coba. Yang pertama, ini gendongan yang menghadap satu arah dengan kita. Bentuk model gendongnya tuh seperti ini. Aku ingatin untuk moms untuk memilih gendongan seperti ini, hati-hati lihat gitu udah SNI apa belum, udah M-Safe apa belum. M-Safe itu artinya bentuk dari kaki anak ketika digendong itu bentuknya nanti seperti ini. Untuk gendongan ini sebenarnya enak dan mudah banget dipakai ketika travelingan, apalagi kalau misalnya kita bawa anak sambil pakai motor. Cuma karena dia arahnya ke depan gitu, jadi ini tuh bisa dipakai dari bayi umur 6 bulan ke atas. Kelebihannya, anaknya jadi bisa lihat ke depan gitu. Biasanya kalau anak-anak yang suka melihat sekeliling, dia bakalan seneng pakai gendongan yang seperti ini karena dia bisa melihat seperti kita melihat. Minusnya lagi kalau misalnya kita pakai ini, pakai motor gitu untuk bayi umur 6 bulan, dia akan tertepa angin kan seperti itu, jadi agak kurang nyaman. Tapi kalau misalnya anaknya udah di 1 tahun ke atas, mungkin akan excited gitu digendong pakai gendongan ini kalau misalnya kita bawa motor karena dia ngadep depan, apalagi bareng papanya. Jadi kalau menurut aku gendongan yang seperti ini itu enak dipakai ketika bayinya udah lebih gede kayak gitu. Nah, langsung aja kita bahas plus minus di gendongan yang kedua. Aku pakai gendongan warp kayak gini, jadi dia tuh kain. Aku nggak tahu ukuran kainnya berapa meter, yang jelas itu panjang banget, bisa disetel-setel, diputer-puter, digulung-gulung ke badan kita, jadi kita bisa ngepasin gitu untuk gendong bayi dari baru lahir. Kekurangan dari gendongan ini itu susah banget untuk dipakai ketika travelingan karena dia tidak praktis. Kepengen cepet gitu untuk pakai gendongan yang seperti ini tuh tidak bisa karena memang perlu waktu untuk menggulung-gulung gendongan ini ke badan. Plusnya untuk gendongan yang seperti ini itu bisa kita setel gitu untuk pas banget ke badan kita, dan enaknya seperti apa bisa kita setel untuk bayi yang baru lahir. Ketika pakai gendongan ini tuh dia ngerasa aman banget. Ketika rewel tuh anaknya jadi anteng dan ngerasa kayak masih di dalam perut. Waktu umur anak aku 1 bulan, umur 1 bulan kan bayi kan biasanya suka rewel. Aku suka banget gendong pakai gendongan ini dan anaknya jadi anteng, kayak tidur terus gitu di dalam gendongan ini. Minusnya lagi untuk gendongan yang kayak gini tuh susah banget untuk dipakai ketika anak gede. Agak nggak enak gitu makanya ketika dia umurnya 1 tahun terus 1 tahun ke atas. Tapi sebenarnya dia juga masih bisa dipakai sampai umur 3 tahun pun masih bisa pakai gendongannya seperti ini. Tapi karena dia kurang praktis dan susah banget untuk makainya, perlu waktu ketika mau dipakai terus mau dibuka kayak gitu, jadi aku jarang banget pakai gendongan yang seperti ini. Terus lanjut ke gendongan yang nomor 3. Nah, gendongan yang nomor 3 ini gendongan sling, dan ini gendongan yang aku sering banget dan lumayan lama aku pakai. Aku pakai ini tuh dari Hanan umur 3 bulan, 2 bulan pun udah aku gendong pakai ini karena dia kan bisa baring, terus bisa langsung didudukin ke kita. Dari ringnya kayak bisa ditarik-tarik seperti itu. Aku juga udah pernah buatin video ini, nanti aku akan taruh linknya di sini. Aku review tuntas dan aku juga kasih tunjuk gimana cara pakainya di situ. Moms bisa pilih yang lebih mahal lagi, mungkin akan jadi lebih bagus dari segi bahan dan segala macam. Tapi personally waktu aku beli ini harganya yang nggak terlalu mahal, harganya sekitar 200.000 aja, dan itu udah enak banget dipakai. Kurangannya kalau misalnya udah umur 2 atau 3 tahun udah nggak bisa dipakai sih ya. Mungkin kalau misalnya
punya brand yang Mama W yang harganya lebih mahal, yang 1 jutaan ke atas, itu mungkin bisa dipakai sampai umur 3 tahun. Tapi personally aku, karena aku belinya tuh bukan yang setegap itu, pakainya ini sampai anak aku umur 1 tahun lebih gitu. Terus minusnya juga, aku agak sedikit risih ketika bawa bayi aku pakai motor dengan gendongan ini. Jadi aku agak kurang nyaman, merasa kurang safety gitu. Emang lebih safety kalau misalnya mau bawa anak pakai motor tuh pakai gendongan yang melekat di badan kita. Lanjut kita ke gendongan yang keempat. Di sini aku merasa sangat terbantu banget sama gendongan ini. Kelebihannya dia tuh enak banget dipakai ketika pakai motor. Anak aku setiap digendong pakai ini pasti tidur, atau dibonceng sama suami aku pakai motor pasti tidur karena merasa nyaman banget seperti dipeluk. Nah, gendongannya tuh bentuknya kayak gini. Aku lupa dari brand apa, nanti aku akan taruh di teks aja. Kekurangannya dari gendongan ini tuh dia tidak bisa ngarah ke depan, cuma bisa ngarah ke berlawanan arah dengan kita. Terus dia bisa diambil dan juga bisa gendong samping. Tapi aku belum pernah coba untuk gendong ambin dan gendong samping. Personally aku kayak lebih takut gitu, jadi aku nggak pernah coba. Selama pakai gendongan ini tuh, gendong anak aku tuh dengan seperti dipeluk, jadi kayak berlawanan arah. Aku ngerasa worth it banget pakai gendongan ini itu dari umur anak aku 4 bulan sampai umur 1 tahun. Nah, jadi gendongannya mana yang worth it untuk dibeli? Kalau menurut aku tuh suka sama gendongan yang anak nomor 3, gendongan sling, dan juga gendongan di anak yang nomor 4. Sebenarnya untuk pilihan sesuai kebutuhan moms aja ya, momsnya mau pakai kemana gitu. Moms bisa pilih model gendongan yang seperti apa yang moms butuhkan, dan moms bisa tahu jawabannya apa yang moms butuhkan dengan pembahasan aku dari awal sampai akhir ini. Jadi moms tentu udah punya pilihan dong gendongan seperti apa yang bakal moms beli untuk calon bayinya. Nah, jadi itu dia pembahasan aku tentang gendongan yang udah pernah aku pakai, plus minusnya juga. Semoga apa yang aku sampaikan di sini jadi informasi untuk moms di luar sana memilih gendongan apa yang bakal mau dibeli. Makasih buat moms yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.